Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para guru honorer di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita akan membahas mengenai penataan guru honorer menjadi ASN, yang mana kita ketahui bahwa langkah tersebut itu merupakan bentuk penguatan sistem pendidikan nasional. Kalau kita berbicara tentang nasib para guru honorer di seluruh Indonesia saat ini, itu kan memang menjadi pembicaraan panas. Salah satunya itu pembicaraan yang dilakukan oleh DPR RI. Nah, beberapa waktu yang lalu DPR itu sudah mengeluarkan sikap mengenai penataan guru honorer menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Bapak dan Ibu semua, ini ada postingan yang sangat menarik di media sosial resmi milik DPR RI, dan tentu saja ini merupakan sikap yang resmi, sikap yang valid dan bisa dipercaya karena ini bersumber dari akun resmi milik DPR RI. Bapak dan Ibu semua, di dalam postingannya itu kan memang DPR RI itu menyoroti tentang penataan guru honorer menjadi ASN. Nah, pertanyaannya itu menjadi gini, kenapa langkah itu dilakukan? DPR RI itu menyatakan bahwa saat ini ada ribuan guru honorer di seluruh Indonesia yang masih menghadapi ketidakpastian status dan juga kesejahteraan. Bapak dan Ibu semua, dari pernyataan resmi yang sudah disampaikan oleh DPR, itu kan ada dua hal yang disoroti. Salah satunya itu adalah ketidakpastian tentang status, yang kedua itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan para guru honorer di seluruh Indonesia. Nah, makanya saat ini itu kan memang sedang ramai dibicarakan atau wacana atau usulan bahwa para guru honorer itu bisa atau diusulkan untuk diangkat menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Bapak dan Ibu semua, dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh DPR RI, ini kan memang hal itu berkaitan dengan keputusan pemerintah menerbitkan aturan penataan guru non-ASN melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Melalui kebijakan itu, setidaknya ada 3 hal atau 3 poin yang perlu disoroti. Yang pertama adalah masa transisi sampai 31 Desember tahun 2026. Kemudian yang kedua, guru non-ASN diarahkan untuk mengikuti seleksi P3K. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah bagi para guru non-ASN yang belum lolos bisa menjadi P3K paruh waktu. Bapak dan Ibu semua, para guru honorer di seluruh Indonesia, seperti yang sudah disampaikan oleh DPR RI tadi, memang harus diakui bahwa salah satu pokok pembicaraannya itu kan bersumber dari penerbitan keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, dari penerbitan aturan atau regulasi itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa memang setidaknya ada 3 poin yang perlu disoroti. Dari 3 poin itu tentu saja memang ini kan berkaitan dengan status dan juga dengan kesejahteraan. Ini juga relate atau berkaitan dengan kalimat di awal tadi ya Bapak dan Ibu semua. Bagaimana dengan sikap dari DPR RI sendiri terkait dengan penataan guru honorer? Nah, ini Bapak dan Ibu semua sudah ada sikap yang ditunjukkan atau ditegaskan oleh DPR RI terkait dengan nasib para tenaga pendidik yang statusnya itu masih honorer. Di dalam pernyataan atau di dalam sikap resminya, DPR RI menegaskan bahwa penataan guru honorer tidak boleh mengorbankan keberlangsungan pendidikan. Nah, karena itu sikap DPR itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penataan tenaga non-ASN harus dilakukan secara bertahap dan juga terukur. Kemudian yang kedua adalah keberlangsungan pendidikan tidak boleh terganggu. Yang ketiga, negara wajib memberi kepastian status dan juga kesejahteraan para guru. Sedangkan yang keempat, ini dari sikap DPR itu adalah pemerintah harus menyiapkan solusi nyata, bukan sekedar penghapusan status.
Dari 4 sikap yang sudah disampaikan oleh DPR tadi itu kan sudah jelas, salah satunya itu adalah ini, dan ini pokoknya ya. Inti dari sikap DPR itu adalah agar jangan sampai penataan para guru honorer itu mengorbankan keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Nah, hal itu tentu saja akan sangat berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan, kemudian juga bagaimana flow atau bagaimana alur pendidikan yang ada di seluruh tanah air. Karena apa? Ya, kita sama-sama menyadari bahwa saat ini ada ribuan guru atau tenaga pendidik yang statusnya itu belum ASN atau status mereka itu adalah honorer. Hal lain yang juga perlu disoroti dari pernyataan tegas yang sudah atau sikap tegas yang sudah disampaikan oleh DPR RI itu adalah berkaitan dengan kepastian status dan juga kesejahteraan guru. Ini juga berkaitan dengan slide sebelumnya ya Bapak dan Ibu semua. Karena apa? Ya memang kita tidak boleh menutup mata atau kita tidak boleh menutup fakta bahwa memang saat ini kesejahteraan kemudian status dari para guru honorer itu kan memang menjadi hal yang sangat disorot di tengah pendidikan Indonesia. Pertanyaan selanjutnya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, bagaimana sikap dari para pimpinan di DPR terkait dengan penataan guru honorer menjadi ASN? Nah, salah satu sikap itu sudah ditegaskan atau sudah disuarakan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Saifuddin. Jadi, beliau menyatakan bahwa pihaknya akan tetap memperjuangkan agar para guru tetap bisa mengabdi. Yang penting adalah bagaimana status dari guru yang saat ini masih tidak jelas itu bisa untuk diperjelas. Misalnya, dari guru non-ASN, guru honorer menjadi ASN menjadi minimal P3K atau bahkan PNS. Bapak dan Ibu semua, para guru honorer di seluruh Indonesia, dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh Ibu Hetifah tadi itu kan sudah clear bahwa memang DPR RI itu ingin memastikan atau ingin menegaskan bahwa para guru itu harus tetap bisa untuk mengabdi. Nah, selain itu juga yang tidak kalah penting itu adalah status dari para guru, terutama yang saat ini itu memang masih memiliki status honorer itu bisa diperjelas. Apakah menjadi P3K, apakah menjadi PNS, atau menjadi ASN. Selain dari Ibu Hetifah, ini juga ada sikap atau ada pernyataan yang tegas dari pimpinan lain di Komisi 10 DPR RI. Jadi ini sikapnya itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 Bapak Lalu Hadrian Irvani. Beliau menyatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengelompokan status guru yang menimbulkan disparitas. Ke depan harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Nah, Bapak dan Ibu semua, dari pernyataannya sudah disampaikan oleh Pak Lalu Hadrian itu kan memang beliau menyoroti agar kedepannya atau di masa depan itu tidak boleh lagi ada disparitas. Nah, status guru itu menurut beliau itu harusnya itu hanya satu, yaitu PNS atau ASN. Ini juga ada pernyataan lain yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 10 DPR RI ya Bapak dan Ibu semua. Nah, ini pernyataannya itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 Ibu Mai Esti Wijayati. Jadi beliau itu menyatakan bahwa Permendikdasmen ini cukup bagus karena memberikan kepastian kepada pemerintah daerah atau Pemda untuk bisa memberikan gaji yang memadai bagi para guru honorer dan juga guru P3K paruh waktu. Bu Mai Esti itu juga menyatakan bahwa pihaknya itu tidak menginginkan ada PHK terhadap paruh waktu ataupun guru yang sesungguhnya memang sangat dibutuhkan di tempat-tempat tertentu.
Nah, Bapak dan Ibu semua, para guru honorer di seluruh Indonesia, pernyataan dari Ibu Mai Esti itu kan tadi sudah jelas. Salah satu yang memang atau perlu digarisbawahi dari pernyataan beliau itu adalah DPR itu tidak menginginkan ada PHK massal terhadap para guru, terutama guru non-ASN. Karena apa? Menurut Bu Mai Esti, keberadaan para guru termasuk yang statusnya itu masih non-ASN atau masih honorer itu kan memang masih dibutuhkan di daerah-daerah tertentu. Ya, kita bisa menyadari atau bisa memaklumi bahwa Indonesia itu kan secara area itu kan memang sangat luas. Ada daerah-daerah yang memang gampang dijangkau seperti di Jawa, tapi juga ada daerah-daerah yang memang 3T atau terluar. Nah, tentu saja keberadaan para guru ini kan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Mai Esti itu kan memang sangat dibutuhkan untuk di daerah-daerah yang khusus, misalnya di daerah-daerah yang memang tenaga pendidiknya itu memang kekurangan. Tapi apapun itu, isu atau rumor atau topik atau tema tentang penataan guru honorer menjadi ASN itu kan memang terus menggelinding dengan sangat kencang sampai saat ini. Nah, tentu saja kita berharap agar segera ada solusi, segera ada keputusan yang resmi, sehingga yang pertama, kepastian mengenai status para guru honorer itu bisa diperjelas. Yang kedua, kesejahteraan para guru honorer itu bisa lebih terjamin. Karena apa? Ya, ini dua hal itu kan memang menjadi salah satu sorotan dari DPR sendiri. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua, bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa agar kesejahteraan para guru, baik yang honorer, P3K, kemudian PNS atau ASN itu lebih baik lagi. Dan juga pendidikan Indonesia itu juga bisa lebih baik lagi di masa depan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.